Viral, Rismon Sianipar meminta kepada Prabowo agar menjadikan Habib Rizik, Amin Rais dan Roy Suryo menjadi menteri. Ya otomatis mendapatkan pertentangan dari pendukung Prabowo Subianto. Langsung ditampar habis. Silakan kalau mau jadi menteri, jadi presiden, tetapi diaman, demikian katanya. Dan inilah videonya, kita saksikan sama-sama. Teman yang sejati gitu loh, jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan. Kalau lu mau jadi pejabat, rombongan lu, gerombolan lu, alias kelompok lu, Rismon, si penjilat Yaman, lalu bikin pemilu tuh di negaranya Rizik, di negaranya si Anies Baswedan tuh, di Yaman. Nah lu tuh tadi nanti yang kepilih dengan orang Yaman. Jangan di Indonesia. Indonesia bro, masih banyak lagi pribumi. Sampai mampus pun takkan ada yang memilih lu, gerombolan lu, karena kami cinta NKRI. Jadi takkan pernah ada yang memilih. Kalau lu mau jadi pejabat dengan gerombolan lu sana di negeri Yaman, jangan di negeri Indonesia. Ya, nggak ada yang pernah makan memilih kalian, para pecundang. Piye iki bolo umpama Pak Amin Rais diangkat menteri masuk pora. Alah. Kok iki kok dadakno kok yo ndek unen-unen diangkat jadi menteri barang. Kok yo eneng-eneng iki. Lho Amin Rais wis ora dipenjara nek wis untung-untungan. Lha tenan iki, tenan. Lah Amin Rais cara ora dipenjara Pak Prabowo ne wis untung-untungan. Lah kertune Amin Rais cekel Prabowo kabeh kok iki piye to iki? Gedeng pora ngono. Amin Rais jan ngaingi nyalami Pak Prabowo iki winginane sampe ngenteni nganyer Pak Prabowo. Metu teko mobil salimi. Lah Amin Rais kan ya asline kan masa mudane ya angkatane Pak Prabowo. Makanya jangan kau jingan ngaingi. Lewi cerita radil pone penjara, wis untung-untungan kok tetek no menteri kok enak men. Ya kene to sing protes yo karo Pak Prabowo. Jan gak rido aku, gak rela aku tenan aku lek Amin Rais dadekne menteri wis ora trimo aku ngono lho. Tak protes Pak Prabowo, wis gah nek aku ndukung kowe Pak ngono. Lah wong sengkuni kok mau dadekno menteri kon engklek sik mlaku engklek sik kono lho. Sampai teko ngendi ke jerene arep mlaku engklek lek Jokowi dadi presiden. Lah kuwi sik lek kuat engklek mlaku engklek baru dadekno menteri wis ra apa-apa wis. Wis ra apa-apa iki lek ngono lho. Ya toh? Yo kuwi tanggapanku Cah, jangan lupa di-follow akun baru. Salam seduluran rombongan Prabowo Gibran. Sip. Aduh, ini bener-bener kenapa ini orang? Dan kalian tahu nggak? Yang lebih lucu lagi, si Mbah Sengkuni ini menyodor-nyodorkan anaknya gitu. Secara tidak langsung dia pengen gitu pengen menyodorkan anaknya untuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Secara nggak langsung loh. Itu terdengar dari ucapan Mbah Sengkuni ini. 5 anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali, semua di bawah kepemimpinan Anda ya. Walaupun nggak secara vulgar dia mengatakan bahwa ingin menyodorkan anaknya itu untuk bergabung di pemerintahan Pak Prabowo, tapi kan kita udah bisa menebak lah ucapannya itu udah bisa kita tebak itu ujungnya. Walaupun belum secara vulgar dia mengatakan.
Tapi nanti juga kayaknya pasti lama kelamaan pasti gitu kan. Nih Mbah Sengkuni ini benar-benar dia itu di videonya ini masih aja pengen memisahkan keharmonisan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jangan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih ngubet, masih melilit, masih mendekat saja, jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja ya. Gak usah sering atau gak usah sama saya bertemu, gak usah juga kirim utusan ke Jokowi. Sudah selesai lah ya Mas Prabowo, sudah selesai ya. Terima kasih itu ada batasnya. Kalau sudah mengenai bangsa yang demikian besar yang menjadi kewajiban kita semua untuk menolong rakyat Indonesia itu, maka itu jadi kecil, jadi sepele ya. Terima kasih ada batasnya, sudah selesai. Dia nggak lihat apa baru-baru ini Pak Prabowo itu mengundang Pak Jokowi ke istana untuk berbuka bareng. Ini videonya nih Mbak, ini lihat nih. Tuh, begitu mesranya mereka berdua buka bersama diundang ke istana ya kan? Lah, kapan mau diundangnya? Kapan? Berarti Mbah itu nggak dianggap sama Pak Prabowo, jadi jangan GR gitu kan? Itu. Nah, itu ya guys ya video dari Mbah Amin Rais atau Mbah Sengkuni. Mungkin kita maklumin aja dia ini agak sedikit pikun kali ya. Jadi dia ini lupa dengan ucapan-ucapan sebelum dia memuji Pak Prabowo ini. Dia tuh lupa bahwa dia tuh pernah mengatakan kepemerintahan Pak Prabowo ini bisa makin bobrok, kan begitu. Dia lupa dengan kata-katanya sendiri. Dan sekarang nggak ada hujan, nggak ada panas, dia malah memuji-muji pemerintahan Pak Prabowo. Tapi tetap ingin menyingkirkan Pak Jokowi, kan begitu. Lek Rismon Sianipar, cemana kau? Kemarin katamu ijazah Pak Jokowi palsu. Ternyata kata Bang Roni Teguh, ijazahmu yang dugaannya palsu. Idea dong. Rismon Sianipar mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, yang bernama Roni Teguh. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih, padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Ada edit mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Konnichiwa, Rismon-san. Hai. Aku ya, Bang. Bang Rismon tahu nggak bahasa Jepang ini? Tahu nggak? Konnichiwa itu halo gitu. Katanya kan Bang Rismon Sianipar ini kan lulusan Yamaguchi Jepang, pasti fasih lah bahasa Jepangnya kan. Arigatou gozaimashita, itadakimasu, san. Tapi jujur lah dulu Rismon, cobalah jujur. Betul nggak itu kata Bang Roni Teguh? Hah? Ijazahnya asli apa palsu? Itulah makanya jangan ngurusin hidup orang. Ngurusin Pak Jokowi aja ijazahnya palsu nggak asli skripsinya. Habis ijazah skripsi, habis itu apa lagi? Sekarang berbalik kan? Itulah makanya hukum tabur tuai.
Tapi kalau kata Bang Roni Teguh benar ya, betul ada edit-editan itu, berarti Lek Rismon Sianipar jago juga ngedit ya. Ajarilah Lek. Supaya nambah talenta kita, ya kan? Habis jadi lawyer aku malamnya ngedit. Terakhir, siapa yang setuju ijazah Bang Rismon Sianipar dibawa ke Puslap Forpori untuk diperiksa kayak Pak Jokowi? Siapa yang setuju? Tulis di kolom komentar. Karena jangan-jangan ya kan, sayonara Rismon San. Hai. Anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali. Gibran masih nongkrong sebagai wapres sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau teman yang sejati gitu loh, jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan. Kalau lu mau jadi pejabat, rombongan lu, gerombolan lu, alias kelompok lu, Rismon, si penjilat Yaman, lalu bikin pemilu tuh di negaranya Rizik, di negaranya si Anies Baswedan tuh, di Yaman. Nah, lu tuh tadi nanti yang kepilih dengan orang Yaman. Jangan di Indonesia. Indonesia bro, masih banyak lagi pribumi. Sampai mampus pun takkan ada yang memilih lu, gerombolan lu, karena kami cinta NKRI. Jadi takkan pernah ada yang memilih. Kalau lu mau jadi pejabat dengan gerombolan lu sana di negeri Yaman, jangan di negeri Indonesia ya. Nggak ada yang pernah makan memilih kalian, para pecundang. Selamat berjumpa bersama saya Bung LG di Kabar Merdeka. Dalam video berdurasi 11 menit 19 detik yang ditayangkan di kanal YouTube Amin Rais Official, di sana Amin Rais menyampaikan pembicaraan terkait kedekatannya dengan Prabowo Subianto. Selama kurang lebih 10 tahun dia menjalin hubungan baik dengan Prabowo Subianto, sering mondar-mandir ke rumahnya. Bahkan ketika pencalonan presiden Prabowo Hatta, Prabowo Sandiaga Uno, Amin Rais menjadi tim penasehat, juga menjadi tim sukses. Namun kali ini kembali Amin Rais menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Terutama kritik itu disampaikan kepada para menterinya yang ia katakan kinerja para menteri Prabowo Subianto itu pelangak-pelongo. Juga menyampaikan beberapa usul dan saran. Di antaranya satu, Amin Rais mengusulkan agar anaknya yang perempuan itu bisa bergabung di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Yang kedua, Amin Rais mengusulkan agar Prabowo Subianto tidak terus-terusan menjalin hubungan baik dengan Presiden ke-7 Jokowi. Dan yang ketiga, Amin Rais menyarankan agar Prabowo tidak ngasih peranan penting kepada Wapres Gibran. Cukup saja dikasih pekerjaan yang ecek-ecek, begitu katanya. Mari kita simak tayangan cuplikan video selengkapnya. Saya termasuk orang yang termasuk anak bangsa lah ya, yang betul-betul mendukung supaya Pak Prabowo itu berhasil ya. Memang ini ada masalah yang sulit ya, jangan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih gubet, masih melilit, masih
mendekat saja jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja ya. Gak usah sering atau gak usah sama saya bertemu, gak usah juga kirim utusan ke Jokowi. Sudah selesai lah ya Mas Prabowo, sudah selesai ya. Terima kasih itu ada batasnya. Kalau sudah mengenai bangsa yang demikian besar yang menjadi kewajiban kita semua untuk menolong rakyat Indonesia itu, maka itu jadi kecil, jadi sepele ya. Terima kasih ada batasnya, sudah selesai. Nah kemudian Pak Prabowo itu kemudian insya Allah lebih punya confidence ya untuk benar-benar berjuang ya meladeni kebutuhan rakyat Indonesia yang sekarang ini hidupnya memang dalam keadaan yang sedikit murat-marit. Jadi membela rakyat itu betul-betul memang harus dikerjakan ya. Tidak boleh menjadi slogan. Karena memang rakyat kita betul-betul Mas Prabowo keadaannya Anda lebih tahulah laporan dari Intel dan lain-lain, keadaan kita memang sangat berat. Nah, sedikit tambahan kecil, kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali, semua di bawah kepemimpinan Anda. Memang nasib bangsa Indonesia secara mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai kepala negara, Anda Mas Prabowo harus terus berpikir keras mencari solusi buat warisan bobrok yang ditinggalkan oleh Mas Jokowi. Semoga kita doakan Mas Prabowo sehat selalu ya. Kemudian sedikit Mas Prabowo, Anda punya wapres itu agak aneh ya. Jadi anggap saja dia itu excess package. Berilah tugas untuk dia yang ecek-ecek saja sesuai kapasitasnya. Jadi Mas Prabowo jaga baik-baik kesehatan dan cukup istirahat ya. May Allah bless you and keep you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.